Untuk sumber listrik sound system ada dua atribut yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah tegangan, kemudian yang kedua itu frekuensi. Nah, untuk perangkat elektronik yang beredar di Indonesia itu biasanya menggunakan tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Nah, kemarin waktu demo Wisdom Pro Audio di Sampit, Om Daniel ada menjawab pertanyaan penonton yang intinya mempertanyakan kok sound system dia itu setelah dipakai seharian makin lama suaranya makin kendor. Nah, setelah diskusi ditemui bahwa sumber listriknya itu adalah genset. Setelah berdialog juga, kemungkinan besar masalahnya ada di frekuensi genset yang makin lama itu makin turun. Tidak lagi di 50 Hz, tapi mungkin 45 sampai 40. Nah, itulah yang menghasilkan suara yang kendor tadi. Yuk kita coba lihat dulu potongan video yang sempat saya rekam kemarin. Ini Bapak pakai apa nih? Saya nggak tambah panas ya, Iya. tapi tidak dirubah. Iya, makin beleret gitu. Iya kok. Iya. Kok suaranya kok tambah Iya. kendor, tambah Makin kendor. kendor. Iya. Yang saya tanya sumber listriknya apa dulu? Genset. Nah, genset. Yang kendor itu bukan powernya. Yang kendor itu gensetnya pasti. 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 Kalau gensetnya tetap, Nggak mungkin gensetnya tetap. Pasti ada penurunan gitu. voltasenya tetap gitu. Voltase tetap, hasilnya tetap nggak? Kalau hasil kan mungkin turun kan. Nah, yang jadi problem di Indonesia itu orang mau mengukur voltase, hasil nggak mau mengukur. Nah, HZ itu paling rendah. Justru saya yang utama sekali dalam sound system itu hasil. Voltasenya boleh turun sampai 180 selama hasilnya di atas 5. Itu si perangkat aman. Tapi kalau voltasenya 220 tetap hasilnya di bawah 50 ya sebentaran habis. Panas gitu. Nah, itu Pak. Nah, kalau tiba-tiba dalam perjalanan tuh tiba-tiba ngasep tengah harinya, Ngasep apanya? Speakernya atau powernya? speakernya bisa atau Speakernya nah itu karena power dibiarkan terus-terusan tekor hasil, lama-lama sinyal yang tadinya AC jadi DC. Ya itu aja logikanya. Makanya saya bilang yang paling penting itu sumber makanannya. Kalau pakai power gede risikonya sumber listriknya harus lebih gede. Itu yang harus diingat-ingat gitu. Ya, benar. Makin gede speakernya, powernya harus makin gede. Nah, per satu hasil, voltase nomor 2. Saya masih mau main kalau Mas gensetku voltasenya cuma 200, cuma 200, tapi hasilnya piro? 54, oke jalan kita, gas gitu. Masih tetap tak gas. Tapi kalau Mas gensetku 230, hasilnya nggak nyampe, cuma 47, yo mundur saya. Kalau kita perhatikan dari penjelasan Om Daniel tadi, saya merasa perangkat yang paling terpengaruh dengan dropnya frekuensi itu adalah power amplifier. Nah, setelah saya coba cari di penjelasan di beberapa sumber, perangkat yang paling terpengaruh lagi itu mulai dari trafonya. Nah, saat sebuah trafo itu mendapatkan input yang mungkin cukup dari segi voltase, anggaplah 220 atau 230, namun frekuensinya di bawah standar, anggaplah 40 Hz, voltase secondary side-nya itu akan drop, tetap akan drop. Anggaplah dia spesifikasinya 20 ampere, 95 volt CT. Itu kalau frekuensinya drop, walaupun voltasenya cukup, dia akan tetap drop di bagian secondary side-nya. Jadi 20 ampere tidak lagi keluar 95 atau 100, mungkin cuma 70 ataupun di bawah itu. Nah, makanya tadi sound systemnya itu jadi kendor, jadi tidak bertenaga. Karena suplai listriknya pun sudah nggak cukup untuk menghidupkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, efeknya lagi yang lain, saat frekuensi itu drop, arus cenderung naik, tapi powernya turun. Nah, ini menyebabkan trafo ini cenderung panas, lebih panas dari kinerja biasanya. Nah, panas yang terus-menerus ini juga membuat kemampuan trafo ini lama-kelamaan juga menurun, yang nggak jarang bikin trafo ini akhirnya rusak, akhirnya kebakar seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menyuplai listrik untuk sound system, jangan cuma voltasenya yang diperhatiin, terutama untuk genset ya. Karena kalau misalnya PLN itu nggak pernah selama ini saya temui mereka tuh di bawah 50 Hz. Paling banter paling 49,9 Hz. Itu masih dalam batas toleransi ya, karena plus minus 1%. Itu berarti di sekitaran 49,5 sampai dengan
50,1 lah. Dan juga ada juga yang bilang kalau genset bisalah gitu ditoleransi sampai 52,5 Hz seperti itu. Asalkan jangan terlalu banyak lah deviasinya ke bawah ataupun ke atas seperti itu. Usahakan stabil. Jadi efeknya cukup merugikan untuk kita penggiat sound system. Yang pasti kita mengharapkan alat ini bertahan lama agar value of money di investasi kita di peralatan itu bisa balik tanpa banyak mengeluarkan ongkos servis segala macam karena ketidaktahuan kita tentang penggunaan yang benar perangkat sound system ini. Ya itulah penjelasan untuk kali ini. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe karena kita akan upload lebih banyak video tentang sound system di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.